rasa takut paling besar manusia itu apa ya? Ya paling sama kematian. Mati. Ya itu kan. Tapi nggak ngeri-ngeri amat kayaknya sih. Ya karena di cerita komik Dragon Ball itu ini kan ada dunia lain gitu. Ada dunia setelah kematian, dan di dunia setelah kematian itu ya ternyata ya baik-baik saja, hidupnya santuy-santuy aja gitu. Saya dan istri itu pernah mengalami tekanan itu luar biasa selama 2 bulan. Tekanannya itu gila, habis-habisan berat. Ya itulah, ada ancaman pembunuhan lah, ada segala rupa lah semacam itu 2 bulan tuh. Ke Pak Habib Ketemu Rizik. nggak di Habib Bahar? Nggak. Padahal kalau kita lihat videonya viral ketika di pesantren bawa pedang gitu, nggak ada ketakutan sedikit pun gitu. Nggak, iya, saya yakin beliau itu bukan seorang kriminal. Oke. Jadi tindakan-tindakan yang beliau tampilkan itu nggak jauh dari impulsif gitu. Jadi saya merasa beliau itu adalah termasuk orang yang berpikirnya kurang jauh. Ya, bernalarnya saya mohon maaf ya, kurang jauh. Jadi tindakan-tindakan ekstrim yang diperlihatkan di media sebenarnya ya tidak jauh dari reaksi berlebihan dari seorang yang tidak mempertimbangkan perbuatannya. Baik, Guru Gembul, terima kasih banyak sudah datang kembali ke Ngaji Roso. Ini untuk ketiga kalinya, gitu ya. 4 kali. 4 kali, oh iya 4 kali. 4 kali. Tapi dengan orang yang 4 berbeda-beda kali. ya. Thank you ya. Tapi saya merasa terintimidasi. Gitu, kenapa? Ya, duduk sendirian seperti ini dan ada 3 makhluk di depan saya. Oke, baik Pak Guru. Jadi semua orang, Pak Guru terkenal banget ya sekarang di YouTube, di semua media sosial gitu. Terlebih soal perlawanannya terhadap hal-hal yang dinilai tidak realistis, jadi kritis banget bahkan terhadap pemerintah maupun tokoh-tokoh agama yang selama ini dianggap sebagai orang yang suci gitu ya, diidolakan banyak orang gitu. Pertanyaan saya, nalar kritis itu sudah ada sejak dulu zaman sekolah, atau justru malah kemudian muncul saat Guru Gembul pernah mengalami fenomena gila, quote and quote. Harus dikoreksi sedikit. Sebenarnya saya tuh tidak kritis terhadap pemerintah. Saya kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sampai sejauh ini saya bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah, itu masih sampai sekarang. Saya berteman, berdiskusi, dan bekerja sama dengan buzzer-buzzer pemerintah, itu sampai sekarang masih. Jadi saya tidak mengkritisi pemerintah, saya mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan begitupun dengan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang sakral, orang suci, orang yang harus dipuja, dipuji, dan sebagainya. Saya tidak menyerang klannya, saya tidak menyerang pribadinya, saya menyerang apa yang mereka kemukakan selama ini, perilakunya. Dan ini termasuk di Indonesia itu salah satu yang sulit untuk diterapkan dan diterima. Karena masyarakat kita itu cenderung melihat segala sesuatu itu berdasarkan dengan subjeknya. Jadi misalkan ada 2 orang, yang satu mengatakan A, yang satu lagi mengatakan A. Dua-duanya sependapat. Tetapi kalau yang mengatakannya itu berasal dari golongan yang berbeda, itu bisa ditentang yang satu diterima. Padahal ngomongnya sama. Nah, karakteristik masyarakat di Indonesia itu gitu. Nah, jadi makanya kalau misalkan kita berdiskusi dengan orang-orang di antara kita, biasanya kemudian berbeda pendapat, biasanya di antara mereka itu tidak mengajukan argumentasi, tapi justru mengajukan hal-hal yang berhubungan dengan subjek. Misalkan,
harusnya ulama tuh gini. Bukan dibantah argumentasinya, tapi kamu ngaji di mana? Kamu ngaji sama siapa? Guru kamu tuh siapa? Bersanad atau tidak? Nah, jadi balik lagi kepada subjek-subjek itu, mereka tidak mau berargumentasi terkait dengan konten dan objek. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang inferior, masyarakat terjajah, masyarakat yang penakut. Sehingga untuk berpikir, mereka anggap itu sesuatu yang berlebihan. Untuk beristihad, mereka anggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Sehingga mereka justru harus mengaitkan pikiran, penafsiran, gagasan mereka kepada orang-orang yang dianggap memiliki otoritas. Nah, saya lawan orang-orang yang memiliki gagasan seperti itu. Dari mana itu bermula? Saya juga sebenarnya sudah bercerita bahwa saya tuh tidak merasa berani. Saya merasa orang-orang lah yang pengecut. Jadi kemarin saya punya kawan, beliau punya bisnis besar di dunia hotel dan villa, sewa-sewain hotel villa gitu di Bekasi. Nah, dia tunjukkan kepada saya foto bahwa menjelang Lebaran kemarin itu di mejanya yang ada lebih dari mungkin dugaan saya 20 surat dari ormas. Minta THR di Bekasi itu. Ada yang lambangnya tangan gini, ada yang macam-macam segala rupa. Lalu saya bilang, wah ini udah bener-bener keterlaluan. Saya posting ya. Oh jangan please, nanti habislah saya. Nah itulah masalah di kita itu. Bukan saya yang berani, tetapi orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang sebenarnya memiliki hak untuk memiliki, itu ketika dia dirampas, ketika dia asetnya diganggu, kemudian ketika dia dilecehkan dan sebagainya, udahlah nggak usah ikut campur, dah kita mau gini gitu. Ya dia sebagai pengusaha hotel, kenapa nggak lawan saja itu? Gitu. Cara lawannya bagaimana? Ya banyak cara untuk melawan, apalagi dia seorang pengusaha hotel. Ormas di Indonesia tuh dulunya baik-baik. Dan mereka awalnya itu minta THR itu ya bukan benar-benar minta, ya bukan maksa gitu. Tapi karena kitanya tidak melawan, kita membiarkan orang-orang jahat itu menjadi semakin percaya diri, menjadi semakin besar, akhirnya negara ini dikuasai oleh ormas, dikuasai oleh mafia, dikuasai oleh orang-orang jahat. Dulu istilah ormas itu tidak berkonotasi negatif. Iya kan? Iya. Ingat, tentu saja ingat. Dulu kita tidak pernah berpikir bahwa ormas itu negatif, tapi sekarang kita berpikir bahwa ormas itu negatif gitu. Bahkan ormas keagamaan pun identiknya dengan tambang gitu. Ya, kenapa bisa sampai serendah itu? Bukan gara-gara mereka memutuskan untuk menjadi orang jahat, tapi karena orang-orang baik yang jumlahnya sangat besar, sangat masif ini bungkam, diam. Nah, jadi apakah saya pemberani? Saya tuh merasa diri saya tuh nggak berani, nggak sangat-sangat berani gitu, be aja gitu. Saya juga ya merasa ketakutan ketika misalkan anak saya diancam gitu, bukan hanya saya tapi ke anak saya juga. Dan lain-lain. Saya juga ngerasa takut sama seperti orang lain gitu. Bahkan ada telepon malam-malam, tolong konten video yang ini dihapus ya dan sebagainya. Yang mana? Yang judul. Yang judul. Nah, yang judul. Dan itu bukan kali pertamanya sebenarnya dapat ancaman, yang dulu-dulu juga pernah ada. Mohon maaf, ancamannya apa Pak Guru? Apa? Ancamannya apa? Ancamannya adalah take down video itu. Kemudian ya saya bilang ya nggak mau. Ya nanti Pak bisa diancamkan dalam delik pidana. Ya saya tanya delik pidana mana yang bisa ini? Oh nah, sebentar lagi nanti saya nelpon lagi. Dia diskusi dulu sama ini banyak. Itu Pak Guru sendiri yang ditelepon? Iya. Kalau yang melibatkan ancaman ke anak? Ada, yang ancaman ke anak itu di medsos saya. Ada, saya tahu loh anak kamu sekolahnya di mana, berangkat jam berapa. Itu udah keterlaluan dan udah ngeri banget. Tapi ya, apakah saya takut? Iya jelas saya takut. Saya mengkhawatirkan keluarga saya mengkhawatirkan keselamatan saya sendiri gitu dan lain-lain. Tapi sejauh yang saya tahu adalah bahwa seharusnya, idealnya, tidak ada sesuatu yang buruk yang menimpa saya ketika saya melakukan hal yang baik. Kalau misalkan ternyata saya melakukan hal yang baik kemudian mendapatkan hal yang buruk, maka hakikatnya hal buruk itu adalah hal yang baik. Iya, sesederhana itu kan. Nah, jadi
Saya selalu percaya bahwa kehidupan saya itu adalah kehidupan yang tidak bermakna. Saya sampai detik ini tidak pernah bisa menemukan apa makna kehidupan saya selain yang didoktrinkan orang lain pada saya. Satu-satunya makna yang paling mungkin bisa saya gapai adalah bahwa ternyata kehidupan saya itu bisa memberi manfaat, kebahagiaan, ketenangan, keceriaan, kesejahteraan buat orang lain. Dan hanya itulah yang paling mungkin bisa saya jangkau terkait sejauh dengan akal pikiran saya yang terbatas ini. Apa makna hidup saya tuh gitu. Ya cuman itu, saya hanya bisa hidup dan bermakna ketika eksistensi kehidupan saya itu memberikan kontribusi positif kepada orang-orang gitu. Ya udah di situ aja, nggak lebih. Kalau misalkan saya tidak melakukan itu, maka saya berhutang pada dunia, saya berhutang pada alam. Berkali-kali saya katakan bahwa ketika saya makan untuk sarapan pagi saja, saya makan bubur ayam, ada 8 komoditas yang saya makan. Dan itu jumlah yang paling serakah yang pernah dikenal bumi. Cuman makan pagi aja, kita membutuhkan sawah, padi, kita membutuhkan perkebunan seledri, kita membutuhkan peternakan ayam dan telurnya. Kita membutuhkannya untuk sarapan 1 porsi. Dan kita makan sehari 3 kali. Dan kita masih mengeluh dengan itu semua. Dan sebagian bahkan kita buang begitu saja. Nah, artinya apa? Kehidupan manusia itu sangat berhutang besar kepada alam. Jadi, jangan sampai hidup saya itu justru bukannya sia-sia, tapi negatif. Tapi malah berhutang tidak dibayar kepada alam. Jadi, iya, saya harus memberikan kontribusi yang jauh lebih besar daripada apa yang diberikan alam kepada saya. Prinsip seperti ini, seperti pertanyaan saya di awal tadi, muncul setelah fenomena itu, atau sudah dari dulu ketika sekolah SMP, SMA itu? Kalau yang tadi saya juga lupa, maaf ya. Penyakit saya sering dikritik istri saya. Kalau ngomong tuh kesana kesini dulu. Soal keberanian saya muncul dari mana, kalau itu dianggap sebagai keberanian, saya juga pernah bilang itu muncul gara-gara saya baca komik Dragon Ball nomor 41. Ya, sesederhana itu. Dulu tuh, saya tuh penakut dulu tuh. Oke. Dulu tuh karena di luar yang orang kira, saya tuh termasuk orang yang suka lihat hantu. Saya tidak tahu apakah itu halusinasi, atau sugesti, atau delusi, atau saya memang benar melihat beneran dan sebagainya, saya tidak tahu itu. Tapi sejak kecil saya tuh termasuk orang yang suka melihat hantu, karena itu saya tuh penakut. Nah, bahkan beberapa hantunya itu dilihat bersama sama keluarga gitu. Jadi nobar hantu tuh. Nah, sekali lagi ya, saya nggak tahu itu hantu beneran, delusi, atau itu prank orang dan sebagainya, nggak. Tapi saya masa kecil itu penuh rasa takut. Sampai di SMP, kelas 1 atau kelas 2, ada kawan saya yang memberi saya pinjam komik Dragon Ball nomor 41, yang isi ceritanya itu ada 2 anak kecil berusia 6 dan 7 tahun, atau mungkin 5 dan 6 tahun, itu diserahi tugas untuk bisa berhadapan dengan musuh paling mengerikan di dunia. Bahwa si musuh itu bisa menghancurkan bumi hanya dengan sekali bersin. Bahwa si musuh itu bisa mengubah apapun menjadi apapun. Bahwa si musuh itu bisa menyerap semua orang. Bahwa si musuh itu tidak bisa hancur. Udah hancur berkeping-keping bisa balik lagi. Pokoknya mah dia adalah musuh yang paling perfect. Tetapi tugas untuk mengalahkan makhluk semengerikan itu adalah diserahkan kepada 2 anak kecil. Yang membuat saya sangat terinspirasi adalah bahwa anak-anak kecil itu over percaya diri gitu, over confidence. Harusnya oke lah saya terima, tapi pasti ketakutan gitu. Ini mah malah sombong di depan si makhluk paling brutal itu gitu. Sombong di depan makhluk yang paling mengerikan. Dan di situ tuh taruhannya cuma sederhana. Kalau kalah, mati dan seisi bumi hancur. Kalau menang, ya berarti saya bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Pilihannya hanya itu. Tapi dia percaya diri. Nah, ya saya pikir-pikir juga, rasa takut paling besar manusia itu apa ya? Ya paling sama kematian. Mati. Ya itu kan. Tapi nggak ngeri-ngeri amat kayaknya sih. Ya karena di cerita komik Dragon Ball itu, ini kan, ada dunia lain gitu.
ada dunia setelah kematian, dan di dunia setelah kematian itu ya ternyata ya baik-baik saja, hidupnya santuy-santuy aja gitu. Ya saya pikir kan saya juga punya kepercayaan agama yang kurang lebih menceritakan bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan berikutnya, dan kehidupan berikutnya itu ya seharusnya saya harus santuy-santuy di sana dan nyaman-nyaman ada di sana gitu. Ya sudah gitu. Jadi saya yakin sekali bahwa apa yang orang lain pahami tentang keberanian saya itu awal mula titik temunya itu dari komik itu gitu. Dan kemudian ketika tadi pertanyaan berikutnya, apakah prinsip hidup saya yang begini dan begitu, termasuk dengan hutang alam dan sebagainya, ya hasil perkembangan intelektual dari baca-baca sedikit-sedikit, dari nonton film dikit-dikit, ya akhirnya membentuk kesadaran yang seperti ini. Oke. Ada satu hal yang menarik ketika kemudian Guru Gembul cerita diancam dan lain sebagainya. Kalau misalnya kayak di somasi begitu kan udah biasa, udah pernah, udah pernah kan, dan menurutku untuk orang sekali berguru gembul itu bukan persoalan yang besar, tapi kalau sudah sampai ke anak diintimidasi, diancam tadi, itu kan, aduh, kedamaian kita dirampas, Pak Guru. Bagaimana Pak Guru memberikan pesan kepada anak dan keluarga, kepada istri, dan apakah tidak ada protes dari istri, gimana itu? Bisa di-share? Saya dan istri itu pernah mengalami tekanan itu luar biasa selama 2 bulan. Tekanannya itu gila, habis-habisan berat. Ya itulah, ada ancaman pembunuhan lah, ada segala rupa lah, semacam itu 2 bulan tuh. Istri saya tuh sempat bilang, ya udah jangan ngonten tema ini lagi aja tuh, udah masih banyak yang lain gitu. Saya kan temanya random gitu. Tapi ya saya bilang ke istri saya bahwa saya tuh bukan sekedar nge-YouTube gitu. Ada tujuan, bukan hanya sekedar YouTube. Iya, saya mencari nafkah dari YouTube. Iya, saya dapat AdSense dari situ dan saya tidak mematikan AdSense-nya. Dan saya masang iklan di setiap konten saya. Iya, itu benar. Tapi saya ingin bahwa hidup dari YouTube itu adalah hidup yang halalan thayyibah gitu. Hidup yang halal dan baik gitu. Artinya kalau misalkan saya bikin konten, kemudian konten itu ngikutin arus masyarakat, ketika kan gini, arus masyarakat di negara berkembang itu pasti arus yang salah dan jelek. Makanya negaranya berkembang. Kalau negaranya maju berarti arusnya emang baik gitu kan. Jadi kalau misalkan saya ngikutin arus di negara berkembang, maka berarti konten saya itu jelek. Betul. Nah, jadi kalau saya ngikut arus, maka aman, damai, tentram, dapat AdSense 2-3 kali lipat lebih besar. Karena ikut pada arus itu berarti ya sesuai dengan pendapat kebanyakan orang gitu. Tapi kalau misalkan saya melawan arus, saya dapat AdSense, tapi penonton tidak akan sebanyak kalau saya mengikuti arus, dan hujatan akan menjadi lebih besar. Tapi ya ini resiko dari kehidupan. Jadi kalau kita pengen memiliki makna, kalau misalkan kita ingin mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, kalau kita mau membayar lunas utang-utang kita kepada alam, maka ada nilai-nilai yang harus kita perjuangkan, dan itu akan terus kita perjuangkan. Saya ngomong ke istri saya seperti itu, dan ya sudah, istri saya juga bilang tanpa penyesalan, tanpa sedih, tanpa apa, ya istri saya juga setuju dengan itu. Nah, begitu. Kalau misalkan anak saya ya masih kecil-kecil, saya sampaikan pesan-pesan semacam itu tidak secara langsung, tapi dengan bahasa-bahasa yang lain gitu. Ya, tapi intinya ada sebenarnya rasa sakit yang luar biasa selama 2 bulan itu ya. Ya, dan ada beberapa serpihan-serpihan di masa sebelum dan sesudahnya ya selalu ada gitu. Yang saya katakan bahwa saya pernah ngalamin sakit gigi, beberapa variasi rasa sakit gigi, tapi rasa sakit menghadapi ancaman, tekanan, persekusi dan sebagainya itu jauh lebih mengerikan, jauh lebih sakit daripada semua gejala sakit gigi yang pernah saya rasakan gitu. Ya, kalau misalkan saya mengkomparasikan dengan itu gitu. Makanya ya saya ingat dalam agama Islam, dalam ajaran agama saya itu ya
Di satu masa ketika kejahatan merajalela, berpegang teguh pada kebaikan itu seperti menggenggam bara api. Rasa sakitnya tuh tidak tertahankan gitu. Jadi saya pikir, cuma 2 bulan deh. Kalau misalkan saya ingat perjuangan Nabi, misalkan dia 13 tahun diperlakukan dengan situasi kondisi yang bahkan jauh lebih mengerikan dari ini ya. Ya sudahlah, saya tidak ada apa-apanya ini. gitu. Oke. Nah, 2 bulan yang paling mengerikan itu Pak Guru, kalau dianalisa itu gara-gara konten judul itu atau ada yang lain? Nggak ada yang lain. Jadi itu adalah akumulasi. Akumulasi. Jadi saya tuh konten kreator yang secara ide tuh gak punya teman. Jadi misalkan, saya mohon maaf ya, misalkan kelompok Habaib itu saya serang tindakan-tindakan mereka. Habaib itu menyerang pemerintah sebagai oposisi. Ya. Nah, jadi saya seharusnya tuh kalau memang benar-benar sebagai oposisi, maka saya melawan pemerintah dan bersama dengan Habaib. Sama seperti sekarang bareng-bareng ngungkit Jokowi ijazahnya palsu atau tidak gitu. Nah, saya kan tidak. Saya menyerang kebijakan pemerintah, saya menyerang penyimpangan-penyimpangan dalam satu klan yang namanya Ba'alawi itu. Ya akhirnya dari 2 pihak diserang gitu. Nah itu akumulasinya itu banyak dari pihak yang liberal, dari pihak yang kelompok-kelompok Islam, dari pihak kelompok-kelompok Kristen, dari orang Hindu dan lain sebagainya itu nyerang gitu. Tapi ada setiap dari kelompok mereka itu yang sepihak dengan saya gitu, tapi mereka itu akhirnya tidak teridentifikasi, tidak mengidentifikasi diri sebagai kelompok-kelompok karena saya menekankan bahwa kita tuh tidak berkelompok, bahwa kita tuh tidak pernah membenci, tidak pernah mengajarkan ujaran kebencian kepada pihak manapun yang kita kritik. Karena yang kita kritik itu adalah tindak tanduknya, bukan orang per orang atau pihaknya. Bukan gitu. Personalnya. Iya, bukan personalnya. Makanya ya kemarin juga ada teman saya, tokoh nasional besar, dikenal sebagai oposisi, besar sekali namanya. Tapi kemarin mengabarkan kepada saya bahwa sekarang saya gabung ya kepada pihak ini. Saya tuh benar-benar merasa sendirian gitu. Iya, itu tokoh besar. Selalu saya jadikan pegangan gitu. Saya ya sering gitu itu dengan beliau itu dan sering membanggakan bahwa saya sering collab dengan beliau, sering apa gitu. Tapi pada satu waktu kemarin beliau bilang saya minta maaf kepada tim Anu karena begini, saya klarifikasi karena begini dan kita sejalan kok dengan ini. Ya langsunglah. Jadi pada waktu itu kadang-kadang juga menyakitkan. Jadi artinya saya ngerasa kesepian gitu. Jadi kenapa sih harus mengklaim berpihak pada itu gitu? Kenapa tidak dengan lebih mudah dan praktis bahwa kita tuh berpihak ya pada tindakannya, bukan pada orangnya gitu. Jadi misalkan saya dengan senang hati akan membantu pemerintah misalkan dalam begini dan begitu, ya bisa aja gitu. Atau misalkan saya diangkat jadi staf sus misalkan, ya gak jadi masalah gitu. Cuman apakah menjadi staf sus itu berarti mengharamkan saya untuk mengkritik mereka? Menghilangkan independensi. Menghilangkan independensi. Nah kalau misalkan seperti itu ya udah enggak gitu kan, sesederhana itu. Saya fokusnya bukan pada pihak. Ya tapi akhirnya, nah ini yang saya bilang ide berpihak pada gagasan itu di Indonesia itu sangat-sangat tidak tidak dikenal orang gitu. Jadi seperti alien sendirian gitu. Iya, yang seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu kan fans Guru Gembul itu kan merebak kemana-mana kan. Support itu kan banyak banget. Banyak banget. Ada nggak backing dari ini yang kemudian terus saja lanjut aja. Nanti kalau ada apa-apa kayak gitu ada nggak support kayak gitu? Ada beberapa, ada banyak sebenarnya dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada di antara mereka yang, yaitu seperti yang saya bilang tadi, ada di antara mereka tuh yang kemarin yang terbaru yang menyampaikan dukungan kepada saya itu adalah seorang intel, seorang jenderal menghubungi saya
Beliau mengatakan, saya selalu mendukung dan sudah bertahun-tahun saya mendukung, cuman baru kali ini aja bisa menghubungi dan seterusnya itu. Ada juga dari lingkar istana juga ada yang pernah mengatakan seperti itu. Ada dukungan-dukungan dari rakyat kecil dalam tanda kutip, dari yang sekedar tukang bakso yang suka menggratiskan baksonya untuk saya. Ya, dukungan itu sesederhana itu. Ada petugas kebersihan dan petugas keamanan di kereta Wus yang selalu nyari-nyari saya kalau misalkan itu ya sekedar ngobrol dan lain-lain, ya ada. Dukungan itu banyak, luar biasa. Ada beberapa pengacara, ada beberapa pengusaha, tapi dukungan mereka juga tidak mungkin saya terima secara keseluruhan karena ya saya juga kan ngerasa malu gitu. Kayak sekarang misalkan saya lagi mau berencana bikin kuis gitu, ya bisa aja saya ngajak mereka, tapi kan nggak enak minta donasi itu. Yang saya tawarkan ke mereka itu adalah kerjasama sebagai sponsorship, di mana teman-teman di Ngaji Rasul lah ya, barangkali banyak yang peduli nanti kalau terlibat jadi sponsor project kuis cerdas cermat, nanti mungkin bisa disampaikan oleh Guru Gembul lah ya. Pak Guru, apa moral story dari kondisi yang sangat memprihatinkan, yang sangat ya tapi sekarang udah terlewati selama 2 bulan itu gitu. Ketika ada teman yang melakukan sebuah perjuangan yang sama, terus kemudian menerima intimidasi, ancaman gitu, bahkan sampai keluarga juga diancam. Nah, Pak Guru kan bisa melewati itu gitu. Artinya nggak berhenti, ya udahlah, aku gini aja, bikin yang sesuai sama mainstream aja gitu. Nah, pesannya buat sahabat-sahabat yang mengalami hal yang sama apa? Enggak. Saya nggak akan ngasih pesan apapun. Karena kalau misalkan saya ngasih pesan juga, itu saya tidak memberikan dukungan yang berarti kepada mereka. Jadi bisa jadi keputusan yang baik ketika misalkan mendapatkan ancaman adalah mundur. Itu bisa jadi lebih baik kan? Mundur, kemudian berpikir mau menambah bargaining, menambah daya tawar, memperkuat diri dulu, baru maju lagi, itu juga bisa kan? Atau kondisinya beda-beda. Kondisinya berbeda-beda. Jadi tentu saja yang saya alami juga berbeda. Saya sekarang mendapatkan banyak dukungan, saya mendapatkan banyak tantangan dan hantaman, dan saya percaya ini belum berakhir dan ini bukan puncaknya. Masih ada lebih banyak cerita, masih ada lebih banyak polemik, ada lebih banyak pesan-pesan moral yang nanti akan tumbuh di masa depan. Jadi ya silahkan berjuang dengan pertimbangan masing-masing. Nah, menarik tadi ketika Guru Gembul bercerita bahwa memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok Pahlawi dan lain sebagainya, itu kan justru menjadi pioner menurut saya gitu. Bahkan sekarang ratusan, bahkan mungkin ribuan ya konten-konten reaction yang ikut ngajar Pahlawi itu kan. Aduh, awal mula Guru Gembul bener-bener berani, itu kan semua orang tahu gitu. Nah, tetapi di sisi lain Guru Gembul juga dengan fire mendatangi markas, kalau nggak salah Habib Bahar juga. Dan siapa aja yang didatangin? Bukan didatangi, kalau Habib Bahar memang didatangi. Datang ke markasnya? Iya, ke pesantrennya. Ke pesantrennya. Apa yang Bogor itu atau iya deket situlah. Di situ tuh deket markas Ahmadiyah juga ternyata. Iya. Nah, di situ iya pernah. Terus ke Pak Habib Ketemu nggak di Habib Bahar? Nggak. Padahal kalau kita lihat videonya viral ketika di pesantren bawa pedang gitu, nggak ada ketakutan sedikit pun gitu. Nggak, iya, saya yakin beliau itu bukan seorang kriminal. Jadi tindakan-tindakan yang beliau tampilkan itu nggak jauh dari impulsif gitu. Jadi saya merasa beliau itu adalah termasuk orang yang berpikirnya kurang jauh. Ya, bernalarnya saya mohon maaf ya, kurang jauh. Jadi tindakan-tindakan ekstrim yang diperlihatkan di media sebenarnya ya tidak jauh dari reaksi berlebihan dari seorang yang tidak mempertimbangkan perbuatannya. Kalau misalkan beliau punya waktu sedikit untuk mempertimbangkannya, saya yakin beliau tuh nggak gitu-gitu amat. Jadi, dan saya pun hanya mengajak diskusi. Jadi termasuk ke Pak Habib Rizik gitu. Ada beberapa kan, saya tuh bukan mendatangi orangnya. Kalau Pak Habib Rizik itu saya menghubungi orangnya melalui beberapa jalur yang saya ketahui gitu. Ya nggak ada yang mau gitu.
Saya juga nggak tahu, tapi intinya seperti itu. Dan saya tuh tidak untuk menghujat, tidak untuk mencaci maki, untuk ngobrol, untuk diskusi. Sama seperti saya ngobrol dengan orang lain, saya tuh ya ajak aja diskusi gitu. Dengan orang yang setuju, dengan orang yang tidak setuju, ya saya juga ajak diskusi. Kayak kemarin gitu dengan Pak Mardigu gitu. Ya, saya tuh udah bilang ke Pak Mardigu dan beliau juga sudah tahu bahwa saya tuh nggak menganggap bahwa gagasan MMT-nya itu masuk akal gitu. Ya, tapi kan beliau tetap aja kawan saya, kemudian pendukung saya, kemudian bahkan juga merelakan namanya untuk dicantumkan dalam yayasan yang saya bangun gitu. Kontribusinya luar biasa. Tapi soal ide ya, bahwa kalau misalkan berdagang, misalkan pinjamkan ke teman apa segala rupa yang bikin MMT kecil-kecilan yang seperti itu, ya saya bilang ya enggak gitu. Ya nggak apa-apa kan, berbeda pendapat itu nggak apa-apa. Saya beda pendapat dengan banyak orang, tapi kan ya kita bisa bekerja sama dalam banyak hal. Kalau misalkan kita fokusnya pada perbedaan pendapat, siapa di antara manusia di seluruh dunia ini yang 100% pendapatnya sama dengan kita kan? Ya kecuali orang-orang yang kelewat sakit gitu. Jadi ya nggak apa-apa, aman, damai, tentram dengan orang-orang yang berseberangan. Cuman kadang-kadang bahwa sikap mereka mengecewakan dan memang harus dikritik, ya kritik aja, sampaikan, ya nggak apa-apa juga kan. Ya gitu. Jadi misalkan kemarin yang terbaru gitu. Saya kan berteman juga dengan Pak Didi dan saya komplain langsung ke Pak Didi, Pak ini ngomong tuh yang bener dong gitu. Bapak sebagai Deddy Corbuzier ya, Deddy Corbuzier yang terus kemudian dikritik sama Guru Gembul, banyak pihak yang menyebut Anda Deddy Corbuzier itu kan? Iya kan, ya saya plesetkan nama podcastnya juga jadi Closet Hidor. Karena nggak dipisah gitu ya. Iya, tapi kan beliau juga akhirnya ketawa gitu. Menerima itu. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Makanya saya juga ngobrol sama, misalkan ya saya dengan wakil menteri, dengan menterinya ya ngobrol ya nggak apa-apa. Dan orang-orang juga di lingkaran sana juga nggak apa-apa ngobrol begitu tuh. Wah, habis ya? Enggak, lanjut. Oh, enggak. Ya, jadi mari kita diskusi, dan diskusi ini tidak menakutkan orang-orang. Jadi jangan berpandangan seperti kita itu hidup di zaman Orde Baru. Bahkan yang hidup di zaman Orde Baru pun tokoh-tokoh besarnya siapa? Gus Dur, Iwan Fals, iya Gus Dur, Cak Nun ya? Cak Nun. Tokoh-tokoh yang dikenal besar di zaman Orde Baru adalah tokoh yang berani berpendapat sekaligus berani berkontribusi terhadap perkembangan ketatanegaraan kita. Cak Nun itu kan ngasih ide-ide, tapi juga mengkritik. Cak Nur, ya sama-sama Cak itu ya. Cak. Maaf. Ya, itu kan mereka tuh memberikan kontribusi, tapi juga mereka mengkritik. Betul. Jadi ya kenapa dengan seperti itu? Biasa aja. Itu bukan, ketika saya berani melakukan itu bukan pertunjukan nyali, bukan pertunjukan keberanian. Justru orang yang kok berani sih kayak gitu, nah itu yang pengecut, yang penakut gitu. Ya, biasa aja lah. Kita memaknai hidup adalah dengan harapan kita bisa bereksistensi gitu, bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Nah, Pak Guru ini kan ketika bikin konten-konten itu kan kita lihat seolah-olah ide itu tumpah-tumpah gitu, bahkan kewalahan untuk melakukan eksekusi terhadap ide-ide itu yang akan dibahas gitu kan. Nah, gimana sih proses yang dialami Guru Gembul untuk kemudian menjadi memiliki sebuah ide yang banyak banget, itu kan nggak semua orang bisa gitu. Ada nggak tips gitu? Kalau nggak salah dulu pernah cerita diendapkan dulu atau apa, aku lupa gitu. Aku pengen ketika belajar kan sering Pak Guru melamun kan katanya gitu kan. Nah, aku pengen coba di-share dong ke teman-teman gitu. Diendapkan tuh gini maksudnya. Ketika saya baca sebuah buku, satu aja bukunya ya, bukunya itu katakanlah adalah buku apa yang paling menyenangkan untuk dibahas tuh? Sapiens ya, Sapiens. Nah, buku Sapiens itu bisa jadi 100 lebih konten.
tentang awal mula manusia yang gitu. Kemudian di situ ada Neanderthal, bahwa Neanderthal itu ternyata berkaitan dengan manusia modern, dan bahkan manusia modern juga kawin campur dengan Neanderthal, sedangkan manusia yang lain yang misalkan Homo pekinensis tidak dan sebagainya, itu baru situ aja, itu bisa bikin 10 episode hanya dari situ aja. Jadi ketika saya misalkan, misalkan ya, saya ngambil dari kacamata ideologis, bahwa ideologi manusia itu tidak murni sains, bahkan mengingkari sains. Sains itu mengatakan bahwa manusia itu secara genetik memang beda. Tetapi oleh ideologi humanisme, manusia itu harus dianggap setara. Nah, pertentangan antara sains dengan ideologi itu bisa jadi sebuah konten. Hanya gara-gara ada temuan yang dituliskan oleh Hariri itu yang bilang bahwa Homo Neanderthal kawin campur dengan Homo erectus di satu wilayah dan wilayah yang lain tidak bercampur. Akhirnya memang secara genetis ada manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Begitu. Atau itu juga bisa dikaitkan dengan misalkan teori evolusi. Bahwa ternyata sains modern tidak bisa lepas dalam skenario yang manapun dari teori evolusi. Lalu bagaimana kalangan agamawan menerima itu? Itu bisa jadi sebuah konten juga. Itu bab 1 Sapiens. Jadi saya baca 1 buku. Kalau misalkan saya baca 2 buku, kemudian saya komparasikan, itu jadi menghasilkan jauh lebih banyak lagi ide. Makanya otak saya itu lebih mungkin stres gara-gara kebanyakan ide daripada kekurangan ide gitu. Dalam hal itu saja. Jadi mengait-ngaitkan. Makanya saya tuh, ya ini termasuk, ini bukan iklan ya, tapi saya bikin kuis juga diantaranya adalah untuk menumpahkan. Jadi ide-ide soal ini saya bikinkan jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lucu gitu. Makanya ya nanti kuisnya itu untuk menumpahkan yang ingin saya sampaikan yang tidak mungkin saya didiskusikan di kanal YouTube gitu. Begitu. Dan terkait dengan proyek kuis tadi, mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Pak Guru biar teman-teman di Ngadiroso tahu gitu. Ya, jadi kuisnya itu sama seperti Cerdas Cermat zaman dulu. Itu tuh maksudnya orang-orang itu diuji, kemudian dilombakan untuk berhadapan dengan soal-soal yang menantang, begitu kan? Nah, prinsip dasarnya seperti itu. Jadi nanti ada kuis, ada Cerdas Cermat, di mana orang-orang dari mulai SMP, SMA, kuliah, universitas, selebriti, komunitas, para pejabat, itu sebagian sudah ada yang daftar. Nah, itu mereka akan diuji dengan soal-soal yang saya buat. Nah, kemudian ya kalau menang dapat hadiah, ya semacam itu, sesederhana itu. Sama seperti kuis yang lain, cuman soal-soalnya itu saya desain sedemikian rupa agar setelah orang nonton 2-3 kali, maka mereka akan sangat senang untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi ada hal yang saya kembangkan di dalam situ gitu, dalam bentuk soal-soalnya gitu. Saya akan acak-acak secara emosional para peserta dan para penonton secara emosional. Jadi nanti udah nonton kuis tapi jadi kayak nonton sinetron gitu. Atau nonton film gitu yang emosinya diaduk-aduk yang seperti itu. Targetnya apa? Motivasinya untuk generasi muda apa? Yaitu agar anak-anak generasi sekarang itu berpengetahuan terkait dengan hal-hal yang seharusnya mereka tahu. Ini supaya menjadi trigger agar mereka punya atensi yang lebih besar terhadap pengetahuan. Iya. Oke. Jadi anak-anak zaman sekarang itu berpengetahuan hanya sesuai dengan bubble-nya, sesuai dengan chamber-nya, sesuai dengan keinginannya. Maka saya katakan itu adalah pola pikir orang-orang yang apa ya? Itu adalah orang-orang yang seharusnya tidak boleh seperti itu gitu. Itu picik gitu. Jadi itu akan merusak masa depan karena pada akhirnya dia hanya menganggap bahwa golongan kelompoknya saja yang benar gitu. Gitu kan? Kalau misalkan kita hanya mau mendapatkan informasi dari kelompok yang kita kehendaki, dari versi yang kita kehendaki gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kan wah, sekarang lagi booming nih musik alternatif gitu. Padahal di luar mah yang kelompok yang lain mengatakan, oh, yang sekarang lagi berkembang itu adalah musik rap gitu. Ya karena mereka masing-masing ada di bubble-nya gitu. Oke. Pak Guru, aku pengen konfirmasi lagi. Jadi ide yang banyak itu Pak Guru dapetin lewat baca kebanyakan? Nggak lewat baca, dari manapun. Ya, ketika saya lihat ini aja, saya udah kepikiran konten nih. Ketika saya misalkan ini, saya ada di hotel ini, yang pertama saya ngobrol ke Bapak tadi itu apa? Ingat nggak? Hantu. Lorong hantu. Enggak, itu sesudahnya. Saya bilang,
ada kecurigaan bahwa di sini ada orang main dengan pejabat. Gitu. Oh iya. Karena ini kan adalah daerah resapan air seharusnya. Bangunan sebesar ini, semegah ini, iya benar juga. ada di puncak. Iya. Ini coba kita lihat mapnya, itu langsung kepikiran kan di situ kan. Di situ lihat ikan, di situ lihat apa, lihat. Nah, Bapak yang gondrong itu, saya juga kepikiran tuh. Apa tuh? Itu kenapa ada salib-salibnya sedikit di situ? Saya tuh mulai berpikir, wah ini mempertunjukkan agamanya. Oh bukan, itu adalah mahkota. Gitu. Itu adalah mahkota dari sebuah klub. Ya segala rupa itu kan banyak bisa langsung jadi konten. Keren sih emang Guru Gembul, luar biasa. Pak Guru, kenapa ya pejabat kita itu kadang di masa menjelang purna tugas itu dia bikin sebuah bangunan-bangunan monumental. Sebut aja misalnya kayak IKN yang dipaksakan. Belum lagi kalau di Jawa Barat Masjid Al-Jabar yang kontroversial karena terindikasi korupsi dan lain sebagainya. Bahkan membebani Kang Deddy kan akhirnya dari Pak RK. Perspektif Guru Gembul gimana tentang hal ini? Kita harus sangat hati-hati pada Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi ya, gubernur. Karena penyakit itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat. Maksudnya? Ketika dia dianggap sebagai orang terbaik, ketika dia dielu-elukan, dia akan lupa daratan dan masyarakat pun pada akhirnya akan menjadi menyakralkan dirinya. Coba ini bukan untuk menjelekkan Kang Deddy gitu ya. Saya juga temenan sama beliau, kontakan juga sama beliau dan sebagainya. Tapi coba pikirkan begini, pernah nggak Kang diejek sama satu orang, terus kita tuh langsung down? Pernah kan? Atau dipuji sama satu orang, kemudian kita langsung tuh merasa naik gitu. KDM, saya, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan orang-orang yang terkenal itu perharinya sama ribuan orang dihujat atau dipuji, disayang atau diintimidasi, dan lain sebagainya. Gak mungkin dia nggak berdampak terhadap mentalnya. Sekarang Pak KDM misalkan, semua daerah mau mendeklarasikan, Pak udah jadi gubernur di sini, jadi gubernur di sini, jadi gubernur. Barter. Bapak barter dan Bapak suka dan sebagainya. Seandainya pun Pak Deddy itu adalah orang yang sangat baik, mungkin dengan terus-terusan dihajar oleh pujian yang sangat luar biasa, dia lupa daratan. Dan akhirnya menganggap bahwa nyaman banget jadi seperti ini, saya nggak mau lepas dari ini. Bisa aja kan seperti itu. Dan kita menemukan ada banyak sekali tokoh yang hancur gara-gara pujian, tokoh yang hancur gara-gara kritikan. Kita misalkan mengetahui Pak Harto itu di masa awal pemerintahannya tuh jenius. 2 masa pemerintahannya itu luar biasa. 3 oke, swasembada. Berikutnya sampai akhirnya sejak tahun 90-an tidak sekuat itu lagi, tidak sehebat itu lagi dan sebagainya, dan bahkan beliau percaya pada seorang pembual yang Pak Harmoko kita sebutnya misalkan, yang selalu dekat dengan Pak Harto dan selalu mengatakan rakyat masih butuh Bapak, ayo naik lagi, rakyat masih butuh Bapak. Dari mana dia punya data? Kan enggak. Nah, akhirnya apa? Digulingkan oleh egonya sendiri. Nah, Pak KDM mungkin aja terdampak seperti itu, dan rakyatnya juga sama seperti itu. Jadi jangan terlalu berharap pada pihak lain, betapapun orang itu tuh baik. Nah, kenapa pemimpin-pemimpin kita akhirnya menghasilkan monumen-monumen besar di akhir masa jabatannya? Ya, karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang bernalar rendah. Ya, harus disebutkan, saya mohon maaf ya. Dan jangan disanggah, oh kita pinter-pinter ya. Kalau misalkan pinter-pinter kita maju lah. Tapi kan negara kita nggak maju kan, korupsinya tinggi gitu kan, pemalakannya tinggi. Ya artinya sebenarnya kita tuh bernalar rendah. Nah, masyarakat bernalar rendah itu sangat tergila-gila pada hal-hal yang bisa dibuktikan secara indrawi.